Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadiana. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk backlog. Perlu diketahui, produk backlog merupakan bagian dari pemodelan Scrum. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu masuk dalam judul kelompok kami, yaitu pengembangan sistem informasi digital arsip dengan menggunakan pemodelan Scrum pada studi kasus, yaitu contohnya PT Pelabuhan Cabang Ambon. Di sini yang pertama yaitu pembuatan produk backlog. Produk backlog adalah daftar urutan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam sistem maupun produk. Isi dari produk backlog berisi fitur yang akan diterapkan ke dalam sistem beserta estimasi waktu pengerjaannya. Dokumen ini selalu berubah-ubah secara berkala seiring dengan perkembangan produk agar nantinya menghasilkan produk yang layak dipakai. Product owner merupakan satu-satunya yang bertanggung jawab dalam pengelolaan produk backlog. Pada tahap ini akan dihasilkan beberapa hal, yaitu yang pertama yaitu proses bisnis, aktivitas bisnis, aktor, dan yang terakhir yaitu struktur sistem. Isi dari produk backlog diperoleh dari hasil user story yang sudah diidentifikasi sebelumnya, dan juga dari use studi terkait sistem yang sedang dikembangkan. Untuk karakteristik produk backlog, menurut Roman Piller lewat bukunya yang berjudul Agile Product Management with Scrum, merumuskan 4 karakteristik terbaik dari produk backlog yang disebut dengan DEAP. Yang pertama yaitu Detailed Appropriately. Karakteristik ini berarti ketepatan perincian dalam produk backlog. Hal yang terperinci atau detail merupakan poin terpenting dalam menjaga skala prioritas. Impresi pelanggan terhadap terhadap suatu produk perlu secara rinci disematkan dalam produk backlog agar dapat menjadi pertimbangan saat proses pengembangan produk. Tidak hanya itu, setiap item dalam backlog harus dirinci dengan tepat agar mudah dipahami oleh seluruh tim pengembangan. Yang kedua ada estimate atau durasi. Adanya perakiraan dalam penyusunan produk backlog juga merupakan karakteristik utama dari backlog itu sendiri. Estimasi menyeluruh harus difokuskan pada butir-butir prioritas tinggi yang akan segera dikerjakan. Estimate dalam hal ini adalah beban kerja dan juga durasi yang sudah diperhitungkan sehingga menunjukkan keterangan waktu yang lebih jelas. Jika durasi waktu telah diperhitungkan, maka kegiatan tersebutlah yang paling utama, namun juga tetap berpatokan pada tingginya prioritas. Jadi estimate ini penting dalam pembuatan produk backlog, di mana jika melakukan suatu kegiatan harus ada estimate ini. Jadi estimate ini merupakan lama pengerjaan suatu kegiatan. Yang ketiga ada emergent. Ketika suatu tim produksi semakin menerima banyak impresi dari pelanggan, maka akan bertambah pula produk backlog yang mereka susun. Ini dikarenakan produk backlog adalah dokumen hidup yang akan mewakili rencana tim produksi hingga suatu waktu tertentu. Setiap revisi adalah bagian dari peningkatan pengembangan produk nantinya. Yang terakhir ada priorities atau prioritas. Pemprioritasan dalam produk backlog amat diperlukan untuk pengembangan produk. Hal ini dilakukan dengan penempatan butir dengan prioritas tinggi ke tempat paling atas dalam proses pengerjaannya. Maksud penempatan prioritas tinggi ini yang ke tempat paling atas maksudnya adalah menempatkan suatu kegiatan yang paling penting atau paling urgent atau yang ingin ditempatkan atau yang ingin buat terlebih dahulu ke tempat yang paling tinggi agar nanti dalam proses pengerjaannya itu kegiatan tersebutlah yang akan dilakukan terdahulu, dikarenakan prioritasnya ini termasuk dalam prioritas yang sangat tinggi. Oke, di sini ada tabel produk backlog sistem informasi digital arsip dari kelompok kami. Untuk fitur yang pertama yaitu login semua level pengguna, di mana memiliki estimasi waktu yaitu 20 jam dengan prioritas sangat tinggi. Kemudian ada fitur untuk penggunaan level petugas pada mengelola data arsip.
Di sini juga ada estimasi waktunya 20 jam dan termasuk prioritas sangat tinggi. Untuk fitur mengupload data arsip memiliki estimasi atau perkiraan waktu kira-kira 11 jam, prioritasnya juga sangat tinggi. Kemudian ada mencetak arsip, ada mengunduh data arsip, ada mengelola profil pengguna atau petugas, yaitu estimasi atau perkiraan waktunya 14 jam, prioritasnya juga tinggi. Ada yang terakhir untuk penggunaan level petugas, ada mengelola riwayat pengunduhan arsip, estimasi waktunya 9 jam dan termasuk prioritas yang tinggi. Kemudian ada fitur untuk penggunaan level admin pada mengelola semua data arsip, memiliki estimasi waktu 22 jam, termasuk prioritas yang sangat tinggi. Untuk fitur mengelola data kategori arsip, ini ada estimasi dan prioritasnya. Ini yang ketiga ada fitur mengelola profil untuk admin, estimasi waktunya ini ada 13 jam dan prioritasnya termasuk prioritas yang tinggi. Kemudian fitur mengelola data pengguna, fitur mengelola profil pengguna atau petugas, ini estimasi waktunya dan termasuk prioritas sangat tinggi. Dan yang terakhir fitur mengelola riwayat pengunduhan arsip, untuk estimasi waktu atau lama pengerjaannya kira-kira 11 jam dan prioritasnya juga sangat tinggi. Perlu diketahui, tabel produk ini tidak selalu berdasarkan pada tabel, jadi tidak tergantung paling atas atau yang paling awal ini akan dikerjakan terlebih dahulu, tapi bergantung pada prioritasnya. Jika prioritas itu sangat tinggi dan juga urgent atau yang terpenting dalam suatu kegiatan tersebut atau dalam sistem tersebut, maka akan dikerjakan terlebih dahulu. Dia juga bisa dilihat dari estimasi waktu. Jika waktunya sudah ditentukan dengan jelas dan termasuk prioritas yang sangat tinggi juga, maka fitur atau kegiatan dalam sistem tersebutlah yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang produk backlog dari sistem kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.